معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، وإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اهدم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun hadirun rahimakumullah. Usikum bi nafsi awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kepatuhan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwalah kita akan selamat dalam menempuh perjalanan hidup di dunia, di alam barzah, di akhirat yang sebenarnya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam rangka kita meningkatkan takwa, ketika kita mengikuti sholat Jumat, khatib berkhutbah, di antara rukun khutbah yaitu mengajak untuk bertakwa, berwasiat kepada para jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Apalagi kalau wasiat itu
disampaikan oleh malaikat Jibril dan sering disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang. Berarti wasiat ini penting dan ini harus kita sambut dengan baik sebagai upaya kita melaksanakan produk puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 wasiat Nabi, wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Berarti juga wasiat bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad. Mazala Jibrilu yusini bin nisa hatta zanantu annahu sayuhrimu talaqahunna. Jadi kata Rasulullah, malaikat Jibril sering berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada wanita, kepada istri kita, sampai Nabi Muhammad menduga bahwa laki-laki haram untuk mentalak istrinya, padahal mentalak itu tidak haram. Tapi karena seringnya Nabi Muhammad mengingatkan dalam wasiatnya agar berbuat baik kepada istrinya, jangan-jangan laki-laki tidak boleh menalak. Karena talak itu boleh manakala telah terjadi pelanggaran yang sangat prinsip. Jadi mentalak istri adalah halal. Cuma dalam sabda Rasulullah dikatakan abghadul halal indallah at-talaq. Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah ialah talak. Berarti emergensi talak itu. Kalau memang betul-betul terjadi satu pelanggaran syar'i yang cukup berat. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai seorang suami harus betul-betul menghormati istri kita, menghargai istri kita. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Paling sempurnanya orang beriman atau mukmin yang sempurna yaitu mukmin yang berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Wa khiyarukum linisa'ihim. Dan sebaik-baik kamu adalah yang berbuat baik kepada istrimu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ma akramun nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Bukanlah suami yang mulia kecuali suami yang memuliakan istrinya, dan suami yang hina adalah suami yang menghina istrinya. Begitulah kedudukan istri di hadapan suami atau kewajiban suami terhadap istrinya. Jadi harus memuliakan, menghargai dan memperlakukan dengan penuh lemah lembut, tidak dengan kekerasan, tidak dengan KDRT. Begitu seringnya malaikat Jibril mengingatkan ini sampai khawatir jangan-jangan nanti suami haram mentalak istri. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sering malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad juga berarti berwasiat kepada kita. Mazala Jibrilu yusini bil jari
hatta dhanantu annahu yaj'aluhu warisan. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, kata Nabi Muhammad, tentang berbuat baiklah kepada tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku mengira bahwa tetangga itu nanti menjadi ahli waris. Artinya harus mendapatkan harta waris. Kekhawatiran Nabi Muhammad karena seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi Muhammad, berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah dan hari kiamat, maka hormatilah tetangganya, perlakukan baik tetangganya. Itu berbuat baik kepada tetangga sering diwasiatkan, diingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai dalam hadis yang cukup panjang, Rasulullah itu bersabda kepada sahabat, "Ma taquluna fiz zina?" Apa pendapatmu tentang zina? Qalu, sahabat menjawab, "Haramun, haramuhullahu wa rasulahu, fahuwa haramun ila yaumil qiyamah." Kata sahabat, zina itu haram dan diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan diharamkan sampai hari kiamat. Nabi bersabda, "Li ayyazniyar rajula bi asyri niswatin aisaru alaihi min auzani bi imra'atin jarihi." Artinya, berzina 10 kali kepada wanita yang jauh itu masih lebih berat dosanya ditimbang dengan berzina sekali dengan tetangganya. Begitulah kedudukan tetangga, begitu penting untuk kita perlakukan baik. Dan lanjutan hadis ini ketika bertanya kepada sahabat, "Bagaimana pendapatmu tentang mencuri?" Sahabat menjawab, "Haramun, haramullah wa rasulahu, fayya haramun." Mencuri itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan diharamkan sampai hari kiamat. Qala, Rasulullah bersabda, "Li'anna yashrikar rajula min asyrati abayatin aisaru ay yusyrika min jarihi." Artinya, mencuri kepunyaan orang jauh 10 kali masih lebih berat daripada mencuri kepunyaan tetangganya 1 kali. Begitulah nilai tetangga yang dituntut kita harus berbuat baik kepadanya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi bersabda ketika ditanya oleh sahabat, "Bagaimana Rasulullah saya bisa masuk surga? Caranya?" Rasulullah menjawab, "Jadilah orang baik." "Bagaimana saya tahu Rasulullah kalau saya ini baik?" Tanyalah pada tetangganya. Kalau tetanggamu umumnya mengatakan kamu baik, baiklah kamu akan masuk surga. Tapi kalau tetangganya pada umumnya menilai kamu itu tidak baik, kamu akan masuk neraka. Berarti nilai amaliyah kita ini adalah ditentukan oleh bagaimana hubungan kita dengan tetangga. Oleh karenanya mari kita semua berbuat baik kepada tetangga. Kalaupun tetangganya tidak berbuat baik, jangan kita meniru. Berarti kita dijangkiti penyakit hatinya tetangga. Jadi kalau orang lain tetangga kita tidak bagus, kita tetap bagus. Doakan mudah-mudahan dia menjadi orang yang bertaubat dan menjadi orang yang bagus. Itu yang kedua. Yang terakhir, mazala Jibrilu yusini bin mazala Jibrilu yusini bil jari. Astagfirullah.
mazala Jibril yusini bis salati fil jamaah hatta zanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala salatun illa fil jamaah. Malaikat Jibril selalu berwasiat kepadaku agar melakukan salat dengan berjamaah. Itu sering diingatkan, berwasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, otomatis kepada kita. Sampai Nabi Muhammad itu curiga, jangan-jangan kalau saya sholat tidak berjamaah tidak sah. Sampai begitu, kaum muslimin rahimakumullah, begitu pentingnya sholat jamaah. Dan memang benar, sholat berjamaah luar biasa. Belum sholat, ketika berjalan kita menuju masjid, yang masjid itu adalah rumah Allah, setiap langkah yang kita ayunkan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Dan kalau kita punya wudhu kemudian berangkat ke masjid untuk berjamaah, kemudian mengikuti imam, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim, lalu jamaah menjawab waladdallin, menjawab amin. Kemudian dia pulang ke rumahnya, lalu ketika masuk dia mengucapkan salam kepada ahli rumah, walaupun tidak ada manusia, tapi bisa saja di situ ada jin. Jadi dua perbuatan ini adalah dijamin akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, itu belum salat, baru langkah saja. Dan orang yang selalu berjamaah dijamin, kata Rasulullah, orang itu akan dimasukkan ke surga. Begitu indahnya dan bagusnya sholat berjamaah, sehingga malaikat Jibril selalu berwasiat, Muhammad, lakukan sholat berjamaah. Termasuk kita ini umatnya diwasiati oleh malaikat Jibril, lakukan sholat berjamaah. Kaum muslimin, tiga wasiat ini kalau tidak penting tidak disampaikan oleh malaikat Jibril, kalau tidak penting tidak diulang-ulang. Dan kalau kita mengikuti, insya Allah kita akan memetik buahnya kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimur raufur rahim.